kalau misalkan tadi ada klarifikasi dari Karni Ilyas yang asli mengatakan ini hukum lah, saya juga bingung siapa yang mau dihukum. Pak Paul kalau nggak salah nggak pernah ini ya, tapi kebanyakan memang orang berdemo aja boleh, masa memuji beribadah nggak boleh. Dan saya sudah kirimkan itu clue atau strategi bagaimana untuk melawan para pembubar paksa atau penista agama ini. Ya, saya sudah kirimkan kemarin, boleh disebarkan lah. Jadi itu aja dari saya, Pastor Paul. Senin kita akan tetap bergerak, dan itu nanti tentu surat akan kita tembuskan ke Kejari di Lampung dan di Pengadilan Negeri Lampung. Ya, surat yang dari Kejaksaan Agung sama yang ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan yang dilakukan Galarua, yang memantau terus perkembangan GKKD, bukan untuk kepentingan Galarua, enggak. Supaya ini menjadi role model yang bisa dipakai oleh seluruh stakeholder di negara ini untuk melawan para pengganggu ini. Dan pemerintah harus firm, sama seperti Polda. Jadi salut Polda Lampung kepada Polda Lampung, seluruh anggota kepolisian Polda Lampung dan Polda Metro Bandar Lampung. Sudah janji apa-apa, tapi kehadiran beliau itu khusus dari Amerika datang untuk ketemu kita. Galarua itu waduh luar biasa. Saya angkat topik. Terima kasih Pak Yosua namanya. Pak Yosua, terima kasih Pak Yosua kalau kebetulan ada di sini. Luar biasa. Tuhan memberkati Pak Yosua ya, panjang umur. Ya, kita bercanda makan luar biasa ini orang. Ya, orangnya juga humoris. Luar biasa, dan backgroundnya itu latar belakangnya. Waduh, nggak cerita deh. Saya nggak sopan kalau menceritakan, tetapi dia bilang saya anak domba yang hilang yang ditangkap oleh Tuhan Yesus. Dan mindset kita berempat pengurus lah ya. Saya, Bu Linda, Lisu sama itu koordinator ini reaksi cepat. Kita hitung mundur hidup kita ini. Hitung mundur. Waktu tinggal sedikit, Jo. Pak Santi Ahmad, silakan Pak Santi Ahmad. Saya tak minum dulu Pak Santi Ahmad. Mana nih Pak Santi Ahmad nih? Kemarin ada ini Pak Santi Ahmad, laporan yang itu Pak Santi bikin surat-suratnya itu yang dikirim ke Sekretariat Negara itu Pak Santi Ahmad. Oke. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pastor. Ini ya, peliharaan ini ribut banget ya. Sebentar dulu Pak. Oh ya dah, nanti ya saya dulu deh ya. Piaraan itu suruh raise hand dulu, jangan berisik dulu. Piaraan itu Pak Santi Ahmad. Piaraannya mau buat ini, buat lebaran nanti. Ya Raja Uti, ini Raja Uti yang pagi-pagi udah ngirimin saya videonya Karni Ilyas nih. Karena Raja Uti nih. Shalom Pak Paul, selamat malam. Asli kalau ini ya. Asli, bukan diserupakan ya. Bukan diserupakan gitu. Sekarang harus makanya kalau saya masuk, saya bilang asli Pak. Udah sering diserupakan soalnya. Udah sering diserupain soalnya. Iya, saya punya ini diserupakan terus kemudian digunakan untuk menendang orang-orang yang di dalam yang sudah ikut peserta tetap gitu. Makanya selalu masuk selalu asli. Jadi begini Pak Paul, memang lucu sih saya lihatnya tadi itu klarifikasinya itu. Kalau kita lihat Zoom-nya Pak Paul ini kan Zoom bebas. Siapapun boleh masuk. Mau yang setuju, mau tidak setuju, mau nasionalis, mau kadrun, mau orang Kristen, mau orang Islam, mau orang Hindu, Buddha dan sebagainya bebas masuk di sini gitu ya. Tidak ada pembatasan gitu. Nah, kemudian yang kedua, dalam dunia maya ini bukan hanya di channel Pak Paul ini aja, di channel-channel lain juga hampir 80-90% yang masuk itu tidak pernah menggunakan identitas asli. Kebanyakan mereka menggunakan avatar atau menggunakan identitas yang berbeda gitu. Nah, kalau misalkan kita melihat ya, makanya memang kalau tampak muka itu ya berisiko gitu ya, berisiko. Kalau suara ya suaranya Karni Ilyas misalnya masuk gitu, suara nggak bisa dihakimi Pak Paul gitu. Yang suara yang mirip-mirip juga banyak kan, bisa jadi memang itu yang asli, bisa jadi mungkin Karni Ilyas yang palsu gitu kan. Kita juga nggak pernah tahu. Tapi juga di Zoom ini nggak mungkin juga untuk membatasi orang nggak boleh masuk gitu ya. Kalau misalkan nama ini nggak boleh masuk, nggak bisa gitu. Artinya semua orang bebas masuk, bebas mengutarakan opininya gitu. Asal
dengan bahasa yang santun dan bertanggung jawab gitu. Nah itu Pak Paul gitu. Jadi kalau misalkan tadi ada klarifikasi dari Karni Ilyas yang asli mengatakan ini hukum lah, saya juga bingung siapa yang mau dihukum, Pak Paul. Pak Paul kalau nggak salah nggak pernah ini ya, tapi kebanyakan memang kalau misalkan di sini juga kan ketika orang yang mengatasnamakan Karni Ilyas itu mengutarakan pendapatnya, bahkan berdebat dengan teman-teman di sini karena dia kan tidak tampak muka ya, tidak tampak identitas. Tapi nggak mungkin juga ya Bu ya melarang orang untuk berbicara di sini. Semua kan bebas berbicara gitu. Bisa juga kita larang. Dia mengaku namanya ini ya, misalkan saya kan pakai nama Raja Uti ya sudah. Itu yang nama yang saya gunakan gitu kan. Kalau misalkan ada orang lain pakai nama yang lain, ya kita nggak bisa menyalahkannya juga gitu. Memang itulah identitas yang dia gunakan yang ada di dunia maya ini. Namanya juga dunia maya gitu. Kira-kira begitu, Bu Linda. Gitu. Tapi menarik sih, kalau misalkan ini aspek hukum pidana dan perdata gitu. Gimana ini, Pak Ketua ini, Pak Santiamer? Apa yang mau digugat? Ya dunia maya. Orang Jawa bilang jarno wae. Jarno wae artinya kan begini. Yang masuk juga suaranya, identitasnya juga kita nggak tahu siapa. Bisa jadi mungkin itu dia sendiri yang asli. Kemudian dia bantah gitu kan. Bisa juga orang lain. Nggak ada yang bisa memastikan, Pak Ketua gitu. Nah itu kira-kira. Silakan Pak Ketua dilanjut. Ini supaya ini mungkin hari ini nggak terlalu ini yang banyak yang ya. Terima kasih Pastor Paul. Jadi menindaklanjuti kasus Lampung ini seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa kita selalu pantau perkembangan ya setiap hari di Lampung yang GKKD dan GKIN yang kita tangani di Lampung. Kemarin kita baca ada surat dari mana itu, Lampung bergejolak atau apa itu ya. Itu nanti tanggal 28 mereka akan melakukan demo di depan kantor Kejaksaan Negeri Lampung. Jadi seperti yang sudah kita prediksi di awal-awalnya dan sudah saya sampaikan, maka ini belum apa-apa ini ya. Berarti mereka tadinya dari tokoh masyarakat di sana menyampaikan atau mengirimkan surat permohonan kepada Kapolda supaya di SP3-kan itu ya Wawan Kurniawan. Ternyata jalan terus. Dan itu Polda Lampung firm ya percaya diri untuk selain mentersangkakan juga langsung tahan. Sangat firm mereka. Karena informasi yang kita dengar, mengapa mereka begitu firm melakukan itu dan percaya diri? Pertama, ada konsultasi ya aparat Polda Lampung itu dengan pakar ahli bagaimana ini. Jadi mereka meyakinkan diri mereka dengan melakukan konsultasi atau tukar pendapat dengan seorang ahli ya di Jakarta. Itu informasi yang kita dengar. Nah, sekarang di Polda kelihatannya kan Polda tegas. Mungkin sudah negosiasi begini. Polda sudah tegas. Dan itu tidak bisa lagi dirubah hasil penyidikannya atau gelar perkaranya sehingga akhirnya dia ditahan. Nah, kita sedang cek tadi apakah sudah P21 final atau tidak. Tetapi dari selebaran kemarin itu yang kita baca, mereka akan mengadakan demo ya di depan kantor Kejaksaan Negeri. Ini apa maksudnya? Itu kan untuk memberi tekanan kepada JPU nanti ya. Nah, JPU. Nah, sesudah itu nanti apa lagi? Di pengadilan. Apa tujuannya? Supaya tuntutan terhadap si Wawan ini kalau boleh dibebaskan. Kan gitu, walaupun 3 pasal dipersangkakan kepada dia. Nah, ini nanti suatu bukan tontonan yang menarik ya. Kita akan melihat nanti, biarlah mereka membuka dirinya sendiri siapa sebenarnya oknum atau aparat atau sekelompok atau mungkin pejabat tinggi negara yang selama ini berada di belakang ya pembubaran paksa ibadah dan penutupan rumah ibadah. Kita akan lihat nanti, Tuhan akan membukakan itu.
Jadi kita tidak sombong. Seperti laporan saya kepada teman-teman juga termasuk Pastor Paul, tertulis kayak kita bikin laporannya itu pada tanggal 18 ya. 18 ya. Saya bikin laporan itu pengurus tertulis. Dan kita sudah ANEF namanya analisa, evaluasi dan tindak lanjut. Nah, tindak lanjut itu apa? Untuk satu. Sebelum itu Pak, ini kan belum seberapa saya bilang. Maka kita ingatkan teman-teman di GKKD tetap komit dan teguh kepada pendirian dan sikap yang telah mereka sampaikan di awal bahwa mereka akan berpegang teguh kepada kebenaran dan keberanian. Dan kita juga sepakat supaya nanti dari Lampung ini muncul suatu formula atau rumusan bagaimana menghadapi para pembubar paksa atau penista agama, ya bukan hanya Kristen, yang lain juga. Jadi kita harapkan role model ini dari Lampung, dan ini juga kita sampaikan kepada Polda. Kita bersepakat itu. Tetapi satu hal kita bilang, GKKD ini belum seberapa loh ya. Nanti mungkin Anda sekelompok akan mengintimidasi Anda pribadi atau apa, nggak usah takut, ya pasti itu nanti suatu saat. Jadi itulah rangkaian yang mereka lakukan, Pak. Satu, perjanjian kesepakatan rekonsiliasi tidak mempan. Mengirim oleh tokoh masyarakat, mengirim surat kepada Kapolda tidak mempan. Yang ketiga, demo di depan Kejari, itu kita lihat dulu nanti. Nah, sampai nanti di pengadilan akan kita lihat akan demo. Tetapi sebelum itu nanti terjadi akan ada tawaran-tawaran dari mereka itu transaksional, yaitu untuk melakukan restoratif justice. Dan itu adalah konstitusional. Boleh restoratif justice itu atau berdamai, baik out of the court maupun in the court. Lah, kalau out of the court artinya sebelum sampai ke pengadilan. In the court, sesudah sampai di pengadilan, pasti nanti ditawarkan restoratif justice. Nah, ini sesuatu yang menarik untuk kita amati. Tetapi kita sudah pesankan kepada teman-teman di sana, apapun tawaran dari mereka, tolak dengan tutur kata yang baik, dengan santun. Mau restoratif justice atau apa, tolak. Biarlah proses hukum itu berjalan sesuai yang dilakukan oleh Polda Metro Bandar Lampung dan Polda Lampung. Ya, kita hargai upaya mereka ini, bahwa mereka ini adalah penegak hukum yang terbetik dan terdorong nuraninya untuk menegakkan hukum, tidak melihat ini si A, si B, si C. Dan kalau ini nanti berhasil baik sampai di putusan pengadilan negeri Lampung misalnya, dia pelanggarannya 156A, nah ini kan suatu bukti. Nah, kita juga berharap Polda Lampung ini merupakan suatu percontohan, ya, memunculkan trust daripada masyarakat kepada Polri di tengah-tengah keterpurukan atau ketidakpercayaan masyarakat kepada Polri, mulai dari kasus Sambo dan siapa ini, Teddy Minahasa ini dan yang lain-lain. Nah, jadi ini bapak-bapak yang kita lihat. Nah, di dalam ANEF itu dan tindak lanjut itu saya sampaikan kepada pengurus dan kepada Pastor Poljan, kita akan melakukan pengamanan dari dua sisi. Dari sisi satu, hukum silakan itu lawyer kita. Sisi lain adalah ini, kita berkirim surat ya kepada Presiden, kepada Menko Polhukam, kepada Kemendagri, kepada Kemenak, dan kepada Ketua MPR dan Ketua DPR Republik Indonesia. Nah, tadi seharian itu saya sudah sampaikan kepada instansi lembaga tinggi negara tersebut. Cuma kalau di sekretariat negara udah nggak bisa lagi seperti yang dulu langsung ke setnek. Jadi ada di situ box dibikin, dimasukkan di situ. Saya bilang mana tanda terima, nggak berani, kalau nggak berani gimana? Udah foto aja foto. Tetapi yang lain-lain itu ada terimanya, saya sudah sampaikan itu ke Pastor Paul dan yang lain-lain. Ya. Nah, jadi apa tujuan kita berkirim surat itu dan apa intinya? Inti pertama atau isi pertama daripada surat itu adalah pasal 1. Meminta pemerintah dan lembaga tinggi negara terkait supaya melakukan tindakan tegas atas proses hukum Wawan Kurniawan. Dikawal. Ya, dikawal siapapun yang intervensi itu supaya dicegah. Mau RI 2 atau siapapun dicegah. Ya. Nah, yang kedua adalah meminta SKB atau PBM 2 menteri itu dicabut. Nah, tentu kita tidak hanya menyatakan cabut karena itu bertentangan dengan penetapan Presiden nomor 1 1985. Itu kan saya sudah kirim tadi malam itu.
Sebenarnya dengan memakai penetapan presiden nomor 1 1965 itu sudah cukup, tetapi dilahirkan lagi di situ PBM 2 Menteri. Kita usulkan itu dicabut. Tentu nanti kita harus siap-siap untuk memberikan usulan bagaimana yang seharusnya konsepnya. Nah, yang ketiga, kita usulkan juga walaupun secara tersurat dan tersirat sudah include di dalam permintaan kita yang kedua adalah bubarkan itu FKUB. Ganti itu FKUB dengan MAHBI. MAHBI adalah mediator mediator hubungan antar umat beragama. Mediator. Jadi sifatnya preventif dan dia independen, tidak ada itu berpihak ke si A ke si B. Kalau FKUB ini kan utusannya tergantung daripada besar tidaknya jumlah daripada penganut agama. Ini adalah istilah penerapan istilah mayoritas minoritas, itu tidak fair. Bagaimana mungkin selalu akan kalah suara? Akan kalah suara karena mereka dari jumlah kan banyak. Nah, ini akal-akalannya di situ. Jadi kita usulkan itu dicabut, diganti dengan MHB, mediator hubung antar umat beragama. Jadi para mediator nanti yang duduk di situ yang tidak punya kepentingan apa-apa selain untuk mendamaikan. Nah, yang keempat kita minta adalah supaya Wawan Kurniawan itu dicopot dari RT, jabatannya dipecat. Karena dia sudah melakukan suatu tugas yang di luar kewenangannya, bukan kewenangan dia itu. Nah, yang kelima adalah kita minta memohon supaya itu Bupati Haji Iti, ya, Bupati Lebak itu Haji Iti itu dicopot juga, dinonaktifkan. Kenapa? Karena dia telah lalai melakukan tugas konstitusionalnya itu melindungi rakyatnya. Kita usulkan itu dicopot itu. Ya, itu kan kader Nasdem itu. Kader Nasdem kalau nggak salah. Nah, yang selanjutnya adalah kita mohon diberi waktu untuk audiensi dengan Bapak Presiden atau siapapun nanti atau Menteri. Apa tujuan audiensi? Disitulah nanti kita paparkan bagaimana pandangan kita terhadap pelaksanaan daripada ibadah ini. Ya, juga nanti masukan ataupun usulan tertulis. Tetapi ini belum berhenti di situ, Pak. Itu kan baru di lingkup daripada Kementerian, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri. Kapolri kita beri tembusan surat, cuma saya tadi belum sempat antar. Nah, kita juga akan melakukan atau mengirim surat lagi 2. Yang pertama adalah kepada Kejaksaan Agung. Kenapa Kejaksaan Agung? Supaya dia memberi petunjuk kepada Kejaksaan Negeri di Lampung jangan terpengaruh oleh intimidasi atau permintaan daripada sekelompok orang tersebut. Dia harus firm juga, Jaksa Agung itu ya, Kejaksaan itu harus firm. Ini kita ingatkan itu nanti melalui Kejaksaan Agung, maka hari Senin kita akan berkirim surat dan langsung mengantar ke kantor Kejaksaan Agung. Nah, yang kedua adalah masalah pengadilan. Pengadilan juga dia harus independen, maka kita akan bersurat kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia supaya memantau nanti ini peradilan daripada Wawan Kurniawan. Itulah secara maksimal yang bisa kita lakukan secara konstitusional. Tetapi bisa saja nanti di tengah jalan ada inspirasi daripada teman-teman bagaimana menghadapi gelombang tekanan-tekanan yang mereka lakukan. Saya berharap dengan gelombang tekanan-tekanan yang mereka lakukan itu, ya, akan terlihat, ya, akan muncul ke permukaan siapa sebenarnya biang kerok daripada penutupan rumah ibadah atau pelarangan ibadah di Indonesia ini. Bukan hanya Kristen, Ahmadiyah juga kita lihat banyak kejadiannya itu. Ya, kalau saya tadi kirim kepada Pastor Paul statistik daripada pelarangan dan penutupan rumah ibadah mulai tahun 2009 sampai 2018 itu gereja itu yang paling banyak disusul di Tihara. Jadi ini yang saya sampaikan perkembangan terkini tentang penanganan GKK di Lampung, ya. Nah, jadi saya agak panjang dulu menceritakan. Yang kedua adalah tadi kita mendapat kunjungan dari salah seorang pemerhati dan pecinta N26 dari Amerika. Memang ini orang jarang, ya, tapi selalu dia mengikuti. Dia bilang saya cinta Galarua, maka inilah satu-satunya diaspora yang tinggal di Amerika, dia di California, datang menemui kita tadi. Lama kita berbincang-bincang itu ya dengan kawan ini, ya.
Dan dia mendukung total dan sangat tertarik kepada perjuangan Galarua karena dia bilang bahwa saya darah saya merah putih. Saya malah lebih suka di Indonesia makan jengkol dan pete dan lain sebagainya katanya. Dan kita sangat senang, sangat welcome akan dukungan moralnya ya. Kalau soal material dia nggak janji apa-apa, tapi kehadiran beliau itu khusus dari Amerika datang untuk ketemu kita di Galarua itu, waduh luar biasa. Saya angkat topik. Terima kasih Pak Yosua namanya. Pak Yosua, terima kasih Pak Yosua kalau kebetulan ada di sini. Luar biasa. Tuhan memberkati Pak Yosua ya, panjang umur. Ya, kita bercanda makan luar biasa ini orang ya. Orangnya juga humoris. Luar biasa dan backgroundnya tuh latar belakangnya. Waduh, nggak cerita deh. Saya nggak sopan kalau menceritakan, tetapi dia bilang saya anak domba yang hilang yang ditangkap oleh Tuhan Yesus. Dan mindset kita berempat pengurus lah ya. Saya, Bu Linda, Lisu sama itu koordinator ini reaksi cepat. Kita hitung mundur hidup kita ini. Hitung mundur. Waktu tinggal sedikit, Jo. Jadi mari berbuat sesuatu. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah masalah apa lagi yang ketiga ya? Itu yang pertama, kedua, ketiga. Nah, masalah ini Pak, yang dibicarakan oleh Pastor Paul. Ini masalah mindset. Jadi memang Pastor sama teman-teman yang lainnya, ini sangat berbahaya. Sangat apa yang berbahaya itu? Kenapa mereka ini selalu menaruh prasangka buruk terhadap khususnya Kristen? Kayak naon gitu. Ada apa? Jadi tadi Pastor itu sudah menggambarkan itu persepsi. Ya, bagus sekali itu. Kalau memang persepsinya selalu negatif, memang akan bersikap negatif, perilakunya akan negatif. Nah, persepsi itu kan apa itu? Bagaimana dia memahami panca inderanya, menggunakan panca inderanya memahami sesuatu yang dia lihat itu. Nah, kalau panca inderanya ini tidak beres, yang mana panca indera ini dikendalikan oleh mindset, pola pikir. Nah, kalau pola pikirnya sudah nggak beres, maka apapun selalu dia melihat itu negatif. Istilahnya memakai kacamata kuda. Nah, kenapa pola pikirnya begitu? Ya, ajaran yang ditanamkan kepada mereka itu sejak awal. Jadi kalau kawan-kawan kita ini tidak berubah mindsetnya, sudahlah, ya, akan begitu terus. Nah, sekarang kenapa mindset mereka itu begitu? Ya, karena tidak ada di antara mereka itu diskusi. Tidak ada dialektika, tidak boleh ada bertanya ini itu tidak boleh. Pokoknya telan aja gitu. Apalagi pakai bahasa dari sono kan. Udah seperti mereka itu wakil. Dan mereka menamakan dirinya, melabeli dirinya itu adalah khalifah. Khalifah. Apa itu artinya khalifah? Wakil Tuhan. Jadi dia mengangkat dirinya sendiri, kami ini adalah khalifah. Habaib. Ini berbahaya. Ya, jadi teman-teman kita ini janganlah Anda menganggap diri Anda itu wakil Tuhan. Kalau Anda menganggap diri wakil Tuhan itu seolah-olah berhak menghukum, ya berhak menafsirkan perintah daripada Tuhan itu. Nah, pertanyaannya adalah Tuhan yang Anda wakili itu siapa? Jadi dari ajaran-ajaran yang masuk ke pikiran dan hati membentuk pola pikir. Pola pikir ini menyetel atau mengendalikan panca indera yang sudah di setel ini akan menghasilkan persepsi yang tidak betul. Nah, ini yang berbahaya di Indonesia ini. Oleh karena itu, bagaimana ini? Pemerintah harus berani dan pihak yang terkait harus berani. Tahun 2024, seluruh guru, dosen atau siapapun itu harus diasesmen lagi tuh. Kalau memakai istilah Orde Baru itu dilitsus. Ini yang berbahaya. Kalau para pendidik ini otaknya sudah nggak beres, hatinya sudah nggak beres, maka generasi berikutnya akan rusak. Tidak peduli apakah itu pendidikan agama atau sekolah agama, semua harus ditsus, dicek lagi ideologinya. Kalau nggak, singkirkan. Kami istirahat dulu lah. Kalau tidak, maka Indonesia ini akan tetap tambah hancur, dan tambah hancur. Nah, ini yang tadi masalah persepsi. Nah, kenapa? Ya, ini terkait juga, ya Pak ya, terkait juga kembali lagi ke pembahasan yang pertama. Mengapa Anda selalu membubarkan, paksa ibadah atau melarang? Mengganggu. Kalau SKB atau PBM itu kan mengatakan harus ada izin. Oke. Izin dalam konteks apa? Kerukunan kan? Maka kita bertanya. Yang menimbulkan ketidakrukunan itu siapa?
Apakah kalau orang Kristen atau yang lain itu berdoa timbul keributan? Enggak. Mereka kan tidak di pinggir jalan seperti Anda. Anda saja di pinggir jalan, nggak ada yang lain bisa mengerti kok. Ini kan dalam suatu ruangan tertutup. Tetapi Anda ributin. Nah, yang ketidakrukunan itu apa? Berarti Anda kan, karena memang persepsi Anda sudah salah. Takut gitu. Mendengarkan puji-pujian Anda sudah gemetar. Mungkin terkencing-kencing gitu kan. Repot itu. Ini ada masalah persepsi tadi. Jadi atas dasar itulah sebenarnya kita gugat itu PBM, karena PBM ini justru menimbulkan ketidakrukunan. Udah, hapus saja itu. Ya, hapus saja. Kita itu berbangsa enggak? Oke, berbangsa. Nah, kalau berbangsa itu artinya apa? Kalau sudah berbangsa, membangsa dulu baru berbangsa. Kalau sudah membangsa itu pembentukan moral, etika, ya sopan santun dan sebagainya, itu membangsa. Apakah kita mengakui kita ini adalah berbangsa Indonesia? Iya, garis bawah itu berbangsa. Jangan keluar lagi dari situ. Nah, jadi tidak hanya di mulut. Kemudian kalau kita kaitkan apakah ini ada hubungannya dengan tahun politik, enggak urusan, jangan dibiasakan. Maka kita berharap juga kepada pemerintah. Orang yang melakukan demo-demo begitu itu jangan diladeni. Kalau pemerintah meladeni, kemudian mengikuti tuntutan mereka, berarti pemerintah sudah mendidik masyarakat ini menjadi masyarakat barbar, masyarakat yang tidak beradab. Pemerintah harus bertanggung jawab ini. Misalnya, ini Kejaksaan Negeri Lampung, simpel aja kan, panggil itu orangnya, mari berdialog. Kenapa Anda menuntut? Apa masalah Anda? Mengerti nggak Anda hukum ini? Tapi kan nggak ada dialog. Mestinya ya Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Lampung itu panggil mereka. Ya, panggil bila perlu sambil minum. Apa yang Anda persoalkan? Jangan kalian paksa kami penegak hukum ini melanggar hukum. Kalau Anda demo, kalian paksa menuntut begini, artinya Anda memaksa kami melanggar hukum. Ini yang tidak ada. Nah, apakah negara ini tunduk kepada, ini bukan masalah konsensus lagi nih Pak Jokowi, bukan masalah konsensus. Tetapi negara tunduk kepada pressure group, sekelompok orang-orang tertentu yang mungkin juga ada bohirnya. Pemerintah harus tegas. Harus tegas. Kami berharap Kejaksaan Negeri Lampung itu memanggil siapa itu Gunawan Parikesit itu apa? Gunawan gundul tapi menawan. Panggil. Ajak berdialog. Apa yang Anda tuntut? Jelaskan hukumnya, pasal-pasalnya apa segala macam dan dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang mendukung. Saya berharap Kejaksaan Negeri Lampung bisa ya mendialogkan ini kepada para pendemo itu. Para pendemo, maka ini juga pembelajaran bagi pemerintah. Kalau pemerintah atau sekelompok masyarakat melarang ibadah, maka nanti orang ini akan mengatakan, mengirim surat kepada polisi, kami mau beribadah. Udah, boleh dong. Kalau polisi bilang tidak bisa, loh kok tidak bisa Pak, orang demo aja Bapak ini tidak larang, memberitahukan kan. Kami mau berdemo kepada Tuhan kami. Nah ini para pendeta, pengerja yang ada di Indonesia ini gunakan itu Pak, hak Anda itu. Orang berdemo aja boleh, masa memuji beribadah nggak boleh. Dan saya sudah kirimkan itu clue atau strategi bagaimana untuk melawan para pembubar paksa atau penista agama ini. Ya, saya sudah kirimkan kemarin, boleh disebarkan lah. Jadi itu aja dari saya, Pastor Paul. Senin kita akan tetap bergerak, dan itu nanti tentu surat akan kita tembuskan ke Kejari di Lampung dan di Pengadilan Negeri Lampung. Ya, surat yang dari Kejaksaan Agung sama yang ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan, yang dilakukan Galarua, yang memantau terus perkembangan GKKD, bukan untuk kepentingan Galarua, enggak. Supaya ini menjadi role model yang bisa dipakai oleh seluruh stakeholder di negara ini untuk melawan para pengganggu ini. Dan pemerintah harus firm, sama seperti Polda. Jadi salut Polda Lampung kepada Polda Lampung, seluruh anggota kepolisian Polda Lampung dan Polda Metro Bandar Lampung. Sukses, yakin Bapak-Bapak, Anda sudah bekerja baik dan benar, jangan takut, Anda adalah bayangkara yang sebenarnya. Di tengah-tengah daripada merosotnya kepercayaan masyarakat kepada Polri,
karena 2 kasus besar yang sedang melanda Polri. Selamat berkarya, maju terus, pantang mundur, sukses. Terima kasih, Pastor Paul. Ya, luar biasa nih ya. Kayaknya kita punya Direktur Galarua nih, ngeri ini saudara ya. Jadi kalau FKUP itu nggak ada gunanya. FKUP itu justru sebagai cara mereka untuk memberangus. Nah, bahkan Jokowi sudah mengingatkan FKUP pun tidak berhak melarang. Nggak bisa FKUP melarang orang beribadah atau mendirikan rumah ibadah. Jadi FKUP ini sebenarnya adalah jelmaan iblis. Ada pendeta dalamnya sama, pendetanya ya iblis. Waduh wae. Pendeta-pendeta FKUP ini yang bergabung dalam FKUP sama-sama iblisnya. Ya kan? Gilbert, pendeta Gilbert itu gila betul. Ya kan? Gilbert semua kan? Sama saja, jadi nggak ada gunanya. Jadi sebenarnya Kementerian Agama itu harus dibubarkan, saudara ya. Nggak ada gunanya. Kementerian Agama itu nggak ada gunanya. Dan nggak usah ada. Yang penting, ya, semua orang berhak berserikat dan berkumpul. Dan tidak boleh merugikan orang lain. Ya. Kalau orang ibadah di gereja, ruginya apa? Siapa yang dirugikan orang ibadah di gereja? Kan nggak ada. Ya tapi saya murtad, ya berarti kamu goblok, agamamu agama goblok. Gara-gara orang Kristen ibadah terus kamu jadi murtad jadi Kristen, berarti kan kamu goblok. Agamanya tolol berarti kamu kan. Berarti ustadz-ustadzmu tolol. Ada 1000 masjid pun saya nggak jadi mualaf kok. Iya kan? Nah, jadi harusnya diperlakukan hukumnya hukum sipil, biasa, hukum civilian. Hukum normal, bukan hukum religion. Apa itu hukum civilian, saudara? Ya, hukum yang normal. Kalau kamu ibadah, kalau kamu berserikat berkumpul, itu hakmu. Harus izin berserikat dan berkumpul. Di mana-mana juga begitu. Saya bikin penginjilan pun saya minta vergunning, ya kan, vergunning brief dari Kementerian, saudara ya. Di Denmark itu saya pakai izin, nggak boleh nggak pakai izinnya apa? Izin demonstrasi. Karena di Belanda nggak ada departemen agama, nggak ada. Ya, jadi saya izinnya izin demonstrasi sipil. Semua orang boleh menyuarakan pendapatnya karena saya pakai loudspeaker, sehingga namanya izinnya izin demonstrasi. Boleh. Indonesia juga begitu, izin berserikat berkumpul boleh, yang penting izin, ya kan, sudah ada izinnya berserikat dan berkumpul. Seperti saya punya sticking gereja, sticking saya ya, yayasan berserikat dan berkumpul harus izin, ya kan. Lalu ini profit apa non profit nih? Udah kan, oh ini non profit, nggak usah bayar pajak, tapi keuangannya harus dibuka. Saya nggak bayar pajak, ya kan? Berapapun kolektor yang masuk saya nggak bayar pajak, tapi keuangannya harus terbuka, ya kan? Lalu pertanyaannya lagi, saudara. Lalu kalau ada masalah sengketa antara Islam dengan Kristen bagaimana? Lah sengketanya apa? Cuman perang mulut ya biar. Kalau bunuh-bunuhan, yang bunuh ya di penjara. Kalau sampai ada bakar-bakaran yang bakar ya di penjara. Kalau perang mulut ya biar, lumrah namanya orang perang mulut kan berdebat, berargumentasi. Tapi kalau dia sudah mulai bakar-bakaran, bunuh-bunuhan, yang bunuh pertama kali, yang bakar pertama kali, ya itu yang dipenjara. Semua yang terlibat di dalam tindakan kriminal umum namanya. Simple kan? Dibikin ruwet sama Indonesia, goblok kalian ini kan. Hukum yang simple, pikir simple sekali. Pak, saya mau ibadah. Saya nggak mau urusan mau ibadah, kayak mau ngaceng, kayak mau ngehe, kayak nggak urusan. Yang penting kamu kumpul lebih dari sekian orang, harus izin. Ngaturnya berapa? Lebih dari 10 orang, izin. Ya kan? Bikin yayasan. Udah jadilah yayasan gereja, yayasan masjid, yayasan apa? Yayasan ngehe. Ya kan? Yayasan lonte. Bikinlah yayasan pokoknya. Masalahnya bikin yayasan lonte di Indonesia lebih gampang daripada bikin yayasan ibadah kan. Nah, itu fakta. Anda mau terima mau enggak, bikin yayasan lonte dan yayasan ngehe lebih gampang di Indonesia. Jangan ngomong enggak, takut tak potong titikmu nanti bilang enggak, saudara. Nah, terus yayasan. Tiba-tiba yayasan ngehe, yayasan lonte, yayasan masjid, yayasan gereja kumpul. Deng. Ya. Masjid lagi, Allahu Akbar. Di sana, oh lala bebe,
Allah Akbar, ini pakai pakai toa lagi kan, lagi ngehean pakai pola BB-nya pakai toa. Ini yang pakai toa, pakai toa. Oh, penistaan, penis. Orang masjidnya datang nyantro nih, dibakar tuh lontenya sama rumah lontenya. Se. Penjarakan si orang masjidnya. Loh, ini kan ibadah gundulmu peang, ini juga lagi ibadah sama lonte. Siapa yang bakar pertama kali? Bakar. Oh, lontenya mati. Siapa yang bunuh? Orang masjid. Penjarakan. Oh, ini ibadah. Lo wakbar gundulmu peang, ibadah. Kamu ibadah sampai bunuh orang, berarti Allahmu iblis. Simpel kan? Walaupun dia ngelonte boleh nggak? Nggak boleh. Ya sudah dipenjara karena dia ngelonte. Dia dipenjara karena melonte, bukan dipenjara karena dia menghina agama Islam. Nggak ada hubungannya menghina agama Islam. Dia tidak lagi sekalipun dia ngelontenya di depan masjid. Jangan kamu pikir untuk ustadz nggak pada ngelonte di dalam masjid, saudara. Orang di dalam masjid bicarain janda. Jangan ngomong menghina agama, kamu munafik, kamu orang-orang Islam. Lalu gerejanya kloneng ditoain sama ini kan, sama masjidnya, ya kan, dibikin aturan. Oke, sekian desibel, gerejanya loncengnya copot ya, toanya harus dicopot, itu namanya keadilan. Jangan loncengnya dicopot, toanya nggak dicopot, kan gundulmu peang. Di Jerman itu loncengnya dicopot loh saudara ya, karena mereka nggak boleh pakai toa, maka loncengnya pun dicopot saudara. Ya, dicopot. Lonceng pun sekarang mereka sudah pakai loncengnya, ada yang ini ya, ada digital ya, ada volumenya. Begitu ada komplain, ya berapa banyak yang komplain, ya dibicarakan, nggak boleh pakai lonceng, saudara. Oh, beberapa gereja di Eropa sudah nggak pakai lonceng, sudah dicopot. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.